Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di program kita sama-sama, Mario Teguh Golden Ways. Di mana pada malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai sebuah hal yang mudah-mudahan bisa membangkitkan Anda menuju ke jalan-jalan yang lebih baik. Bicara mengenai the power of kepepet. Karena banyak sekali orang menunggu dalam kondisi yang terdesak, menunggu dalam keadaan kepepet untuk bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana caranya untuk bisa berjalan selangkah demi selangkah menuju kebaikan? Dalam The Power of Kepepet, kita panggil sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. So, malam ini kita bicara mengenai perubahan. Yang kadang-kadang harus dilakukan dengan segera, karena terdesak oleh sesuatu. Semua orang hebat di sekitar kita selalu keluar kualitas utamanya karena terdesak, karena kepepet. Orang-orang yang hidupnya santai selalu lamban kemajuan kehidupannya. Jadi mudah-mudahan dalam program ini kita mensyukuri keadaan-keadaan sulit, berhati-hati dengan keadaan mudah, karena banyak orang lamban dalam kemudahan tapi justru menghebat dalam kesulitan dan tidak menjadi orang yang mengeluhkan kesulitan. Karena masalah adalah rahmat yang belum kita mengerti tujuannya. Itu. Saya buka dengan pertanyaan dari saya, Pak Mario, bicara mengenai the power of kepepet. Dalam arti kata berarti orang ini, pribadi ini terdesak, terpojok, atau mungkin terbawahkan sehingga kepepet, Pak. Apakah kita menunggu saat-saat seperti itu untuk bisa bangkit, atau sebenarnya kita bisa bangkit kapan saja? Tidak ada orang yang suka kepepet, Mas Hilbram. Itu sebabnya ada istilah sanandong, gitu kan? Sanandong, itu karena orang tidak suka kepepet. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini loh masalah dalam kehidupan. Orang itu terlalu lama, terlalu banyak bersiap-siap. Kehidupan sudah dimulai lama. Kapan Anda mulai? Persiapan bukan mulai. Dan cara terbaik untuk mulai adalah mulai. Nah, untuk orang-orang yang tidak bergerak terus karena ragu-ragu, dikenalkan kepadanya kegentingan yang namanya emergency, kepepet. Jadi do atau die. Itu lakukan sesuatu atau mati, baru orang milih mana? Die. Do or die, die. Gitu kan, Mas? Do or die, do. Itu sebabnya yang terlalu milih kan wanita yang terlalu milih, jelek. Lama-lama usia akhirnya ya pokoknya bergerak aja, gitu. Kepepet usia. Ya, loh, jadi kalau gitu the power of kepepet itu kepepetnya itu berkah bagi orang yang terlalu lama bersiap-siap. Profesor ahli marketing, kalau kehidupannya tidak lebih baik daripada manajer marketing, berarti dia terlalu lama bersiap-siap. Manajer marketing itu mulai awalnya adalah dari kursus kesusteran. Lalu menjadi marketing manager yang hebat. Loh, pelajarannya sedikit loh, tetapi banyak melakukan. Sang profesor marketing tahu semua ilmu dalam marketing, tapi sedikit menjual. Jadi kalau gitu, yuk lebih banyak bertindak, berhenti bersiap-siap, lakukan sesuatu. Kita telah memiliki semua persiapan untuk berhasil. Kalau kita memulai. Gitu. Terima kasih Pak Mario, jawaban yang super. Kita sudah memiliki semua kesiapan untuk berhasil kalau kita memulai. Kalau kita memulai. Katanya adalah memulai. Berarti Anda juga harus memulai dengan bertanya dulu. Ya, penanya pertama silakan. Bapak? Ya, silakan. Berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Irham dari Tangerang Selatan. Yes, Bapak. Nah, untuk pertanyaan saya itu simpel aja ya, Pak Mario. Nah, gimana caranya kita punya power of kepepet
tapi kita tanpa harus kepepet gitu loh Pak. Tidak kepepet tapi kepepet. Ya. Jadi kita punya jurusnya buat fight tanpa harus kepepet gitu loh Pak. Super sekali. Terima kasih banyak Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ada istilah bagi orang-orang yang cerdas, yaitu artificial urgency. Artifisial. Jadi urgensinya, ketergesaannya itu dibangun melalui batasan-batasan pribadi. Seperti saya harus jadi ini sebelum usia sekian. Saya harus punya ini sebelum usia sekian. Ada toh? Yang harus menikah sebelum usia 70. Kelamaan, Pak. Oke. Semakin panjang masa tunggunya, semakin santai. Semakin Anda ketatkan targetnya, semakin Anda bersegera. Itu sebabnya Anda sebaiknya memang mempunyai target-target pribadi dan biasanya usia. Nah, kalau Anda tidak menggunakan usia Anda sebagai batas, Anda akan beberapa kali dibuat stres melihat teman-teman kita berhasil. Lebih muda dari kita berhasil. Ayo, yang datang reuni siapa? Yang datang reuni SMA siapa? Yang sukses. Yang nggak sukses menjauh. Kedua, yang ingin berkenalan dengan teman-teman yang sukses supaya bisa membangun network bisnis. Berarti kalau begitu kita mengukur keberhasilan kita dibandingkan dengan orang lain. Itu sebabnya sahabat itu sahabat sejati kalau dia bisa memuji keberhasilan temannya tanpa rasa iri. Berarti rasa iri itu tanda baik bahwa Anda membandingkan diri. Itu yang menjadikan Anda memiliki keterdesakan artifisial, bukan keterdesakan yang sesungguhnya. Nah, untuk menutup ini, keterdesakan yang sesungguhnya adalah harus membayar hutang, harus segera memenuhi ancaman calon istri. Karena wanita itu mengancam terus, bahkan setelah menikah pun. Nah, jadi ancaman-ancaman ini penting sekali bagi kita untuk bertindak. Kemudian satu lagi, rumah, orang tua, keharusan untuk menyelamatkan mereka dari kehidupan yang lemah karena penyakit. Jadi kalau begitu, sebelum keterdesakan yang sesungguhnya datang, sebaiknya kita membuat keterdesakan kita sendiri. Itu. Terima kasih Pak Mario. Artificial emergency ya. Urgency. Tetap menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Hari di mana Anda paling khawatir harusnya adalah saat di mana Anda tidak khawatir lagi. Kalau Anda ingin banyak untung, banyaklah menguntungkan sesama. Itu. Kita masuki segmen kedua dari Mario Teguh Golden Ways. Malam hari ini berbicara mengenai the power of kepepet. Banyak pribadi yang menjadi berhasil, sukses ketika dia mengalami tekanan, ketika dia kepepet. Sehingga banyak sekali orang yang menunggu untuk terpepet agar dia bisa maju. Sehingga pertanyaan dari saya ke Pak Mario, apakah ini hal terbaik Pak yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang sukses? Kepepet. Terbaik kalau pilihan yang lebih baik tidak diambil. Jadi begini. Dalam training-training kepemimpinan secara internasional ada nasihat bahwa crisis is the best reason for change. Krisis adalah alasan terbaik untuk perubahan. Lihat, di demo baru ada perubahan. Toh, dicemooh baru ada perubahan. Gitu. Nah, tawuran di SMP, SMA, perguruan tinggi, baru lembaga pemerintahan yang suka tawuran malu. Ya, kan contohnya di sana, di atas-atas. Nah, sebetulnya yang terbaik bukan itu. Jadi crisis is the second best reason to change. Yang pertama, the best reason for change is understanding. Mengerti bahwa kita harus segera menjadi rahmat bagi sesama, maka belajarlah untuk menjadi seahli mungkin, semudah mungkin.
Lalu berkarirlah untuk menjadi pribadi yang sesukses mungkin, semudah mungkin. Siapa yang memberitahu bahwa sukses itu harus tua? Siapa yang bilang bahwa muda tidak bisa bijak? Jadi kalau begitu perubahan yang utama, alasan bagi perubahan yang utama adalah pengertian. Nah, jangan menunggu sampai terdesak. Nah, Tuhan itu maha sabar. Tetapi tahu usia kita terbatas. Ya, toh kalau Tuhan menunggu kita untuk berubah dengan kesabaran dan kepemilikan waktu Tuhan, kita sudah selesai sebelum jadi apa-apa. Jadi Tuhan nudge, didorong sedikit dengan ditakut-takuti, dibuat khawatir, itu dibuat merasa akan kekurangan, ditagih, diancam, sehingga kita mengupayakan perubahan. Nah, orang-orang yang baik tidak perlu ditegur, tidak perlu diancam untuk menjadi pribadi yang bersegera. Jadi kuncinya, bersegeralah seperti Anda sedang terancam. Perhatikan semua orang-orang yang berhasil cepat, termasuk cepat makannya. Perhatikan itu betul dan mereka cepat sekali makan. Saya bilang, itu ditelan atau dikunyah tadi? Gitu. Karena saya segera kulaan Pak Mario, saya segera jual lagi. Super sekali. Jadi kalau gitu kecepatan. Kalau Anda ingin cepat kaya, cepatlah melayani. Kalau Anda ingin banyak untung, banyaklah menguntungkan sesama. Itu. Ya, sekarang cepatlah bertanya. Cepatlah angkat tangan. Silakan Ibu. Yes, Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Salam super, nama saya Babai Rositi dari Serang. Yang ingin saya tanyakan, akankah berhasil dengan maksimal sesuatu pekerjaan jika kita mengadakannya atau melakukannya dalam keadaan kepepet? Terima kasih. Super sekali. Kalau tidak ada rotan, apa yang kita gunakan? Tali rafia. Itu kan siapa sekarang yang menggunakan akar? Yang agak modern dong. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan lagi memikirkan tindakan yang lebih baik kalau itu satu-satunya tindakan yang bisa Anda lakukan. Banyak orang itu hidupnya itu paralel, gitu. Sedang melakukan sesuatu, dia berada di lorong waktu yang lain yang namanya seandainya. Sudah punya suami nih, tapi dia bilang tuh seandainya suamiku cakep. Ya berandai-andai, banyak orang begitu loh ya. Tinggal di rumah yang harusnya disyukuri, dibersihkannya, dikasih taman, dia bilang tuh seandainya rumahku lebih besar. Jadi orang ini tidak hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apapun yang ada itu syukuri, karena yang ada itu syarat untuk mencapai lebih. Bahkan Tuhan garansi kan, kalau kau syukuri yang sudah kuberi, akan kuberikan lebih. Lalu ada teman di Surabaya bertanya, "Loh katanya harus bersyukur Pak Mario." Kalau Anda sedang cuci motor Anda, motor Jialing gitu. Bersyukur enggak? Waktu cuci motor Jialing bersyukur. Kalau enggak bersyukur paralel, yaitu aduh seandainya motorku, itu kan. Ini kalau bersyukur fokus. Nah sekarang saya tanya, waktu Anda mencuci motor Jialing itu bersyukur, lebih bersyukur enggak waktu Anda cuci Ferrari? Lebih bersyukur. Nah, Anda pilih berhenti bersyukur pada motor atau sampai pada mobil Formula 1? Ya itu loh, bersyukur itu harus, tapi lebih bersyukur harus diupayakan. Tuh. Ya, sekarang saya ingin bertanya mengenai rasa syukur tadi Pak, Ya. dihubungkan dengan the power of kepepet. Ketika dalam kondisi yang begitu terdesak kita, lalu rasa syukur itu biasanya menenangkan. Apakah ketenangan ini perlu atau kita buang dulu Pak, sehingga kita fokus pada keterdesakan? Begini ya, apa yang dilakukan oleh orang Mas Hilbram yang truk besarnya ini mogok. Jadi truknya besar, mogok, bannya besar gini nih. Oke? Mogok dia. Waktu dia dorong apa yang dilakukan? Digoyang.
Tidak ada truk besar langsung digoyang. Itu harus digoyang maju, mundur, ya. Seperti orang mau menikah, ngelamar, enggak. Ya. Iya. Berarti getaran itu diperlukan. Berarti khawatir itu diperlukan. Takut itu diperlukan. Ya, tidak ada orang diam-diam tahu-tahu masak-masakan yuk, gitu kan nggak ada. Bilang, enaknya ngapain ya? Pasti gitu dulu tuh. Ya, enaknya makan apa ya? Gitu tuh. Banyak suami istri berangkat dari rumah, ayo keluar makan. Mulai dari siap-siap makan, itu sampai di depan gang rumah, belum tahu mau makan apa. Iya toh? Ayo makan apa? Justru makan apa? Sampai di depan, oke, kanan atau kiri? Tergantung makannya makan apa. Pulang. Gitu. Berarti kalau Anda gelisah, syukuri. Oke, Anda rasa takut, syukuri. Yang paling bahaya itu kalau kita sudah tidak khawatir lagi. Hari di mana Anda paling khawatir harusnya adalah saat di mana Anda tidak khawatir lagi. Bangun pagi loh, kok aku nggak khawatir apa-apa. Ini malaikat pencabut nyawa. Sudah sampai batasnya, Mas. Jadi kalau begitu, welcome getaran itu semua yang bergerak dimulai dari getaran. Tuh. Baik, terima kasih Pak Mario. Semua yang bergerak dimulai dari getaran. Saya akan mengajak Anda untuk bergerak mengambil alat polling Anda, karena sekarang saatnya Anda menentukan pilihan satu dari 3 pilihan yang sudah diberikan oleh Pak Mario. Polling yang harus Anda pilih adalah ini. Anda baru saja diberhentikan dari pekerjaan tanpa tabungan, tapi banyak kewajiban. Apa yang akan Anda lakukan? A, Anda menjual apapun yang ada. B, Anda melakukan apapun yang menghasilkan uang. C, Anda mencari bantuan. 3 pilihan Anda. A, B, atau C? Silakan Anda tentukan pilihan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lock jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Anda. Bagaimana dengan Anda yang menyaksikan program ini tidak di studio? Apakah Anda sudah menentukan pilihan? Sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Nah, waktu Anda menyampaikan cinta itu, apakah Anda menunjukkan potensi untuk membahagiakannya? Kepepet itu proses pembersihan. Sehingga Anda melakukan yang paling penting bagi Anda. Mario Teguh Golden Ways, saya Hilbram Dunar. Kita langsung lihat apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio. Ini dia. Anda baru saja diberhentikan dari pekerjaan tanpa tabungan tapi banyak kewajiban. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, B, atau C? Dan hasil pollingnya adalah yang memilih A sebesar 4%. Yang memilih B 72%, yang memilih C mencari bantuan 24%. Kita berikan tepuk tangan. Superstar. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda juga bisa membantu mengisi poll di web kita di www.mtgwpoll.com. Sertakan jawaban Anda, di sana ada pilihan banyak tentang poll MTGW. Yuk kita lihat ke yang pertama, yang menjual segala sesuatu. Termasuk dia lihat temannya bilang, ini tengkorakmu bagus. Gitu. Siapa yang memilih A? Terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak. Salam super. Salam super Bapak. Saya memilih menjual apapun yang ada, artinya di sini adalah menjual kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, Pak Mario. Jadi kemampuan yang saya miliki untuk saya pergunakan untuk tambah-tambah kewajiban-kewajiban tersebut. Yang kurang-kurang, ya. Super. Yuk kita berikan tepuk tangan. Jadi yang dimaksud dengan apapun adalah justru yang mungkin belum Anda jual waktu uang masih ada. Yaitu kemampuan. Ya. Jadi banyak orang tidak menjual yang bisa dilakukannya selama ada uang. Berarti betul, the power of kepepet itu bagus.
Nah, berarti Anda menjual apapun yang ada dan baru terpikir sekarang bisa dijual karena sebelumnya santai. Itu sebabnya anak orang kaya sulit mendamaikan diri dan berhasil kalau sempat jatuh sebelum dia siap. Karena banyak orang kaya tidak mewariskan sikap yang menjadikannya kaya kepada anaknya. Anak orang kaya, orang-orang kaya itu filsafatnya untuk kaya selama bisa pinjam jangan beli. Coba itu cepat kaya, pinjam dong, pinjam dong, pinjam dong, tidak usah beli, itu cepat kaya. Oke? Nah, anak-anaknya selama bisa pinjam pun beli. Lihat? So, itu yang nomor 1, menjual apapun. Bagus Pak jawabannya. Yang kedua, melakukan apapun yang menghasilkan uang. Siapa yang memilih? Mas Hilbram, pilihkan. Selamat malam, Pak Mario. Salam super. Salam super Bapak. Jawaban saya pilih A karena saya yakin Tuhan. Jawaban saya pilih B karena saya yakin Tuhan itu maha kaya. Jadi saya tetap optimis untuk melakukan sesuatu agar memperoleh ulang. Nanti dulu, kalau alasannya Tuhan maha kaya, kenapa tidak dilakukan sebelum kepepet? Berarti bukan itu alasannya. Alasannya kepepet. Iya. Ya, toh Tuhan Maha Kaya kita sudah tahu, dan Ar-Razzaq kita sudah tahu, ya Ar-Rahmannya, Maha Pemurahnya sudah, Maha Penyayangnya sudah, tetapi tidak mengambil keuntungan dari sifat pemurah Tuhan sampai kepepet. Nah, waktu kepepet yang Anda lakukan adalah melakukan apapun, berarti termasuk hal-hal baik yang Anda tunda. Itu loh. Jadi kalau begitu orang kepepet itu diwajibkan melakukan sesuatu yang selama ini ditundanya karena ragu-ragu, siap enggak, atau apalah yang buruknya, komentar buruk orang lain. Gitu kan banyak orang begitu tuh. Lalu Anda tidak melakukan karena komentar orang lain. Jadi kalau gitu kepepet itu proses pembersihan. Sehingga Anda melakukan yang paling penting bagi Anda. Super sekali. C. Siapa itu orangnya? Selamat malam, Pak Mario Teguh. Nama saya Ainul dari Jakarta. Saya ingin menjawab C karena untuk apabila kita sudah diberhentikan, kita akan memikirkan bahwa apa yang harus kewajiban-kewajiban apa yang harus kita pertanggungjawabkan dulu gitu. Jadi kita bukan mencari uang dulu terlebih dahulu, tetapi kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang ada gitu. Nah, kewajiban itu maksudnya yang harus dibayar. Iya, yang harus dibayar. Jadi kan kita mencari bantuan-bantuan yang ada. Jadi untuk membayar itu. Untuk membayar itu dulu. Jadi baru kita setelah itu baru kita mencari uang untuk melamar pekerjaan melamar pekerjaan lagi. Super. Gitu. Kita berikan tepuk tangan. Itulah indahnya demokrasi. Jadi ibu diterima pendapatnya. Nah, sekarang kalau teman-teman ibu sedang sama kepepetnya. Ya itu karena burung terbang berkelompok dengan burung yang mirip-mirip. Nah, berarti mirip-mirip kepepetnya. Lalu Anda pinjam dari orang-orang yang juga kepepet. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bantuan. Begini. Saya langsung masukkan kepada kesimpulan anjuran kepada 3 pilihan ini ya. Kita itu menggunakan solusi jangka pendek untuk menyelesaikan masalah jangka panjang. Itu hidup kita itu caranya begitu. Contohnya, sakit karena merokok diobati dengan minum kopi. Jangka panjang sakitnya. Minumnya kopi, batu celup. Siapa namanya itu? Ya itu. Kalau kurang manjur batunya tambah lama dibesarkan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rata-rata kita itu menggunakan solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Tuhan tidak bisa letih, tapi Tuhan melihat waktu kita mau habis. Jadi segera dikasih masalah supaya tidak menggunakan solusi jangka pendek. Minta bantuan. Solusi jangka pendek, menjual apapun yang ada.
Itu sampai semua mas kawin yang tidak pernah diberikan itu pun jadi disimpan, maksudnya disimpan untuk keadaan genting. Kepepet dijual. Dia bilang, ini mas kawin kita jual. Loh, belum dikasihkan ke aku. Ya ini terkepepet. So, kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ayo ambil solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang itu gini. Tidak semua orang suka kekayaan. Oke? Tidak suka. Tetapi menuntut presiden membangun negara yang makmur. Gitu toh? Bangunkan jalan tol gitu. Nggak usah kaya, asal jalan tolnya hebat. Nggak usah kaya, asal rumah sakit gratis. Pendidikan gratis, nggak usah kaya. Gitu toh? Nah, untuk orang-orang ini ya udahlah. Sementara karena kita belum tahu rasanya punya uang, belajarlah menjadi orang yang akan dibayar lebih banyak, lebih baik. Kita itu insan ekonomi yang harus tumbuh dalam penghormatan finansial. Ada istilah penghormatan finansial. Penghormatan fisik itu ini loh. Selamat pagi Bapak. Tambah dihormati, selamat pagi Bapak. Tambah lama, tambah kepala. Sampai terus ngesot gitu ya. Itu penghormatan fisik, itu banyak palsunya. Tapi penghormatan finansial itu kepada orang-orang yang mendatangkan keuntungan. Jadi kalau Tuhan mengiming-imingi kita jadilah rahmat bagi sesama, itu Anda supaya dihargai tinggi. Bahkan waktu Anda lewat, batu pun menyampaikan salam. Hanya kita tidak dengar dan tidak mengerti. Tetapi jadilah orang yang bernilai dengan mengetahui bahwa perubahan itu harus dilakukan karena Anda mengerti, bukan karena urgensi. Itu. Syukur sekali Pak Mario. Saya sekarang berikan kesempatan Anda bertanya. Penanya berikutnya. Silakan Pak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Edi, saya dari Jakarta. Yes, Pak Edi. Pertanyaan saya sudah menyatakan cinta sama seorang gadis. Tapi belum dijawab Pak. Bagaimana caranya untuk membuat dia kepepet agar segera menjawab pernyataan cinta saya Pak? Super Terima kasih Pak Mario. Waktu Anda nyatakan cinta itu dia dengar. Lu kan bisa nggak dengar. Dan you langsung suudon. Diulangi. Gitu kan. Dinda, Dinda, sini. Gitu. Berikanlah kepada kakandamu ini telinga terbaikmu. Oh, coba. Itu. Nah, lalu katakan cinta. Nah, waktu Anda menyampaikan cinta itu, apakah Anda menunjukkan potensi untuk membahagiakannya? Karena wanita itu membaca potensi. Wanita itu hanya ABG yang tertarik kepada pria tampan. Wanita setelah mengerti penderitaan hidup tertarik kepada yang mapan. Betul? Iya betul ya. Ya. Ya, saya melihat wajah ibu cerah sekali dengan itu. Jadi Pak, Anda, apakah sekarang Anda melihat diri Anda tampan? Duh Pak, pria itu yang dinilai bukan kenyataannya tapi rasa percaya dirinya. Wanita itu melihat potensi, jadi harus ada potensi itu di dalam diri Anda. Tegaknya badan. Wanita itu melihat lambatnya anggukan. Orang yang potensinya kecil Pak, yang pangkatnya kecil mengangguknya cepat. Perhatikan, iya ya Pak, iya. Iya toh? Anda batuk pun diatur. Gitu. Wanita itu harus dibantu melihat masa depan. Salah satu cara untuk membuat wanita tertarik. Lakukan sesuatu yang membuatnya mengatakan, wah. Melukis, mematung, membuat sangkar burung sendiri, membuat kolam ikan, bercocok tanam, buat kebun di belakang rumah. Sehingga wanita itu melihat, mengatakan, ini saatnya gua bilang, wah. Itu Pak.
Jelas ya Pak ya? Anda juga mau bilang wow boleh loh untuk program ini ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Karena orang yang ahli berhemat bisa lupa mencari pendapatan tambahan. Banyak orang tidak tahu menyampaikan dirinya. Ketika dalam keadaan kepepet, terdesak, biasanya orang mulai melakukan banyak sekali hal. Apapun untuk bisa selamat. Dan menuju ke keselamatan, terkadang mendapatkan banyak kesulitan. Pertanyaan saya kepada Pak Mario, apakah seperti itu Pak? Kita akan menghadapi kemunduran dulu untuk maju, kita turun dulu ke bawah, baru kita naik, atau bagaimana? Pertanyaan yang baik sekali Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya pernah mendengar istilah things get worse before they get better. Jadi orang itu kadang sakitnya sakit banget sebelum sembuh. Tahu kadang-kadang sakit banget sebelum sembuh. Nah, orang-orang yang tidak begitu, mohon maaf, tidak begitu berpikir membutuhkan keadaan buruk untuk membaik. Tapi orang-orang yang berpikir tidak membutuhkan emergency. Karena emergency itu mengharuskan urgency. Emergency should generate urgency. Kegentingan harusnya menghasilkan keterdesakan. Tetapi tidak selalu, karena, yuk kata ini, apakah ini penting? Apakah ini penting? Penting? Kalau Anda memilih harus berhemat atau saya anjurkan jangan berhemat. Aneh ya, karena orang yang ahli berhemat bisa lupa mencari pendapatan tambahan. Orang yang sangat ahli berhemat, pendapatan kecil pun cukup. Kalau terlalu hemat, suami bilang sarapan apa? Besok. Nggak enak. Nah, berarti berhemat adalah kualitas yang baik, tetapi kalau berlebihan membuat kita melupakan keharusan menghasilkan lebih. Anak-anak itu tumbuh, kebutuhannya tumbuh, kesehatan kita tidak seperti dulu waktu muda loh. Berarti kalau begitu orang harus memikirkan peningkatan kemampuan untuk menambahkan. Bukan ini ya, menyesuaikan diri dengan batasan. Jangan menyesuaikan diri dengan kemiskinan. Jangan menyesuaikan diri dengan kelemahan. Orang rumahnya kebanjiran. Jadi dia bangun tanggul. Jadi kalau banjir aman. Tahun depan banjirnya lebih tinggi, dia bangun tanggul lebih besar. Sampai aman. Tahun depan banjirnya lebih tinggi, dia bangun dome. Biaya membangun bentengan ini cukup untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Membangun rumah di tempat yang lebih tinggi, berapa banyak orang lupa menyesuaikan diri. Ya. Jadi kalau gitu, mulai dari sekarang, inginkan yang lebih. Dengan menjadi pribadi yang lebih. You can achieve more by doing more. You can get more by becoming more. Menjadi lebih itu loh. Jadi jangan berharap lebih dengan menjadi kurang. Eropa salah satu masalah ekonominya karena mereka bekerja hanya 35 jam seminggu. Dan itu pun minta dikurangi. Orang Indonesia, tidak ada batas. Karena terbiasa lama di jalanan macet. Jadi kalau begitu, kalau Anda ingin dapatkan lebih, jadilah orang yang lebih. Tuh. To get more, we have to become more. Super sekali Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Setelah pertanyaan saya, sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Mario.
dari tayangan yang sudah direkam oleh teman-teman Metro TV. Kita lihat sama-sama. Salam super, saya Rahmat Taufik, saya salah satu karyawan di perusahaan di Jakarta. Saya seringkali diberi pekerjaan yang harus maksimal hasilnya, cuman dalam kurun waktu yang sangat minim. Saya minta tips dan trik bagaimana cara saya untuk memberi hasil yang maksimal dan yang terbaik dalam kurun waktu yang sangat singkat. Terima kasih, salam super. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, batas waktu itu dibuat untuk apa? Supaya apa? Supaya dicapai. Bukan. Batas waktu itu dibuat supaya kita segera mulai. Ayo, banyak orang punya batas waktu tapi tidak mulai-mulai. Lebih penting tidak punya batas waktu, karena sebaiknya keberhasilan itu tumbuh sehingga Anda tidak pernah berhenti dan mengatakan aku sekarang sudah sukses. Karena kita masih terus melakukan sesuatu karena batas waktu dibuat untuk kita memulai. Sahabat-sahabat saya baik hatinya, saya tidak jawab hanya pertanyaan itu. Rata-rata orang yang mengenalkan dirinya tadi mengenalkan diri dengan cara yang lazim sehingga diperlakukan lazim. Kita itu benci diperlakukan rata-rata tapi menggunakan cara rata-rata. Contohnya, saya kebetulan bekerja itu kan tidur melek tahu sudah. Jangan pernah katakan Anda bukan sesuatu yang bisa kebetulan bekerja, itu harus keputusan. Kemudian Pak, saya seorang karyawan di perusahaan swasta. Jangan lagi, ini loh, orang yang sama. Tapi kalau bicaranya, Pak Mario, tugas saya di perusahaan ini adalah menghasilkan penjualan 14 miliar satu bulan. Langsung dihormati toh. Mungkin orangnya sama, tetapi bicaranya itu loh. Banyak orang tidak tahu menyampaikan dirinya. Sehingga dirinya diperlakukan seperti orang biasa. Nah tadi bagaimana caranya? Mulai, sudah itu saja. Sebagian besar di antara kita belum mulai. Bilang, saya sudah mulai Pak. Banyak orang mulai perjalanan keluar rumah dengan membuka pintu lemari. Tuh, bukan pintu rumah. Sehingga ada istilah melakukan sesuatu dengan benar, doing the thing right, atau doing the right thing. Melakukan sesuatu dengan benar, dia ngelasnya rapi sekali. Padahal seharusnya dia memimpin industri. Banyak orang ahli di bidang yang tidak akan menjadikannya besar. Dia mungkin pekerja 50% kualitas di tempat yang menjadikannya besar. Lebih baik daripada ahli melakukan sesuatu yang tidak dihargai orang. Itu. Ya, sekarang saya kembalikan kepada sahabat super yang hadir di studio Metro TV untuk bertanya. Siapa? Selamat malam. Selamat malam Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Reni Anggraini dari Pontianak. Dari Pontianak. Super sekali. Saat ini saya berada pada zona aman saya, pada kehidupan reguler. Tapi saya merencanakan untuk keluar dari kehidupan reguler ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, pada saat saya keluar dari zona aman tersebut, kemungkinan saya akan berada pada posisi kepepet. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana caranya pada saat saya kepepet itu namun tetap penuh dengan perencanaan. Terima kasih. Super sekali. Perencanaan terbaik adalah pada saat melakukan. Jadi orang yang sudah, ini kalau ini tebing, orang yang terlanjur jatuh, dia belajar terbang dengan sebaik-baiknya. Ya toh, mau apa lagi? Ya. Berarti betul bahwa orang yang tidak tahu harus melakukan karena pelajaran itu ada di dalam melakukan. Itu sebabnya semua orang yang berhasil rata-rata yang tidak terlalu terdidik tetapi cukup melakukan. Berapa banyak orang yang sangat berpendidikan tapi tidak melakukan. Seperti ahli berenang yang tidak pernah berenang. Hanya mempunyai 2 gaya renang.
gaya batu atau gaya botol, yaitu keluar udara sedikit naik. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan risaukan Anda siap atau tidak siap, lakukan. Ini kuncinya. Kita tidak mungkin dimasukkan oleh Tuhan ke dalam sebuah masalah kecuali kita mampu untuk keluar. Iya. Iya toh? Good. Nah, apakah Anda selama ini berdoa untuk dijauhkan dari masalah? Iya. Lihat logikanya. Katanya, Anda tidak akan dimasukkan dalam masalah yang tidak. Loh. Katanya mau jadi konsultan, jadi motivator, jadi pemimpin. Itu kan membantu orang waktu Anda keluar, ada yang keluar ikut bersama Anda. Nih loh, orang-orang miskin yang tidak bisa membayar biaya pengobatan, yang dinistai hak hukumnya. Ini kan naik bersama Anda. Lalu kapan Anda membangun kemampuan untuk keluar dari masalah kalau Anda menghindari masalah? Itu sebabnya orang-orang yang terlalu lama menjauh dari masalah dimasukkan dalam masalah. Orang-orang hebat mencari masalah. Masalah yang bisa ditanganinya. Tetapi tidak dengan kesombongan. Tapi dengan meminta kepada Tuhan, Tuhanku mampukanlah aku untuk menyelesaikan sebesar-besarnya masalah dengan kemampuanku yang ada sekarang. Itu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Mario dari Twitter sebentar lagi, dari Facebook juga, dan dari sahabat super yang hadir di studio. Tapi sebentar kita break dulu untuk headline news berikut ini. Kami akan segera kembali setelah itu, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Oh, kalau anggun itu berdirinya bukan dua begini, miring lalu bertanya, "Are you talking to me?" Gitu. Hanya orang lemah yang mengatakan awas ya. Mario Teguh Golden Ways, kami lanjutkan lagi. Saya Hilbram Dunar dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat Twitter yang sudah disampaikan atau ditanyakan ke Pak Mario lewat @mtlovinhani. Ini adalah satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Bapak Mario Teguh. Yang lain bukan ya. Jadi kalau Anda punya pertanyaan kepada beliau, silakan Anda tweet @mtlovinhani. Seperti satu pertanyaan ini, saya tampilkan di layar. Dari Gali Rafindo. Ketika mendengar kekuatan yang datang pada saat kondisi kepepet, kekuatan itu bisa saja tidak terkontrol. Bagaimana mengendalikan kekuatan yang datang tersebut agar berada pada jalan yang benar? Terima kasih. Pak Gali, ada istilah controlled explosion. Control double L ya? Ya. Oke, saya bisa bicaranya, nggak bisa nulisnya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Control explosion adalah mesin mobil. Kalau tidak ada cylinder block, cylinder head, tidak ada piston, itu ledakan. Tetapi karena dikendalikan, diatur ritmenya, diatur akselerasinya menjadi pusat tenaga bagi mobil Formula 1. Bayangkan itu. Mobil Formula 1 mesinnya ringan sekali, tetapi kekuatannya besar. Berarti orang-orang yang akan menjadi pengubah keadaan dirinya dan lingkungannya selalu memiliki kekuatan yang besar. Hanya karena masih muda, kekuatannya itu keluar dalam bentuk kata-kata yang terlalu kasar. Tindakan yang terlalu cepat, yang tidak berhati-hati, cara mendekati orang, approach yang membuat orang merasa tidak nyaman. Jadi anak muda yang memiliki kekuatan besar memang menjadi perilakunya seperti kerbau di istana kristal. Masukkan kerbau di istana kristal, apa yang terjadi? Banyak yang pecah. Ayo, siapa yang masih merasa begitu? Itu Anda, itu hebat. Hanya belum tahu caranya mengendalikan. Itu sebabnya diberikan peringatan melalui kemarahan orang, teguran orang. Itu. Nah, kalau Anda mengerti, Anda meniru orang-orang yang sudah anggun.
tiru saja. Pertama kali agak aneh. Tetapi ditiru saja, contohnya saja. Oh, kalau anggun itu berdirinya bukan dua begini, tapi di hip sedikit. Berdiri di hip sedikit. Miring lalu bertanya, "Are you talking to me?" Gitu. Oke. Nah, tapi karena hanya tahunya itu ya kemana-mana begitu. Tapi itu anak muda. Nanti pelan-pelan Anda mempunyai repertoire, mempunyai koleksi dari cara-cara untuk tampil powerful di dalam keanggunan. Orang-orang besar itu anggun karena mereka powerful, tetapi tidak khawatir memamerkan tenaganya. Hanya orang lemah yang mengatakan awas ya. Karena orang yang kuat tidak mengancam, tapi langsung melakukan sesuatu yang menghukum. So, wajar sekali kalau anak muda sering melakukan kesalahan. Itu. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih dari Twitter, @mtlovinhani. Pertanyaannya dari Vina Orchid. Salam super Pak Mario. Salam super. Bagaimana cara menghadapi penantian yang tak pasti? Penantian yang menjenuhkan. Terima kasih. Oh, begitu ya. Bagaimana caranya mengakhiri penantian? Jangan menanti. Oke, banyak wanita dipasung oleh pendapat lama bahwa wanita tidak boleh menyatakan cinta. Siapa bilang itu? Langsung saja wanita datang, aku cinta kau. Kalau dia diam, tanya, memang ada masalah sama lo? Saya membayangkan saja gatal semua. Nah, tetapi wanita boleh menyatakan cinta dengan caranya. Dengan caranya, karena kalau laki-laki itu tidak menyatakan cinta, kasih batas waktu, ya toh? Hei, jangan buat laki-laki lain menunggu. Katanya mau lamar aku setelah Lebaran. Ini udah lewat. Gitu. Tetapi jangan sampai Anda dalam ketegasan itu seperti Anda tidak punya pilihan. Karena pilihan bagi wanita yang digantung adalah membebaskan dirinya supaya terbuka bagi pria baik yang lain. Banyak wanita menua dalam penolakan kemungkinan baru. Bertahan dengan laki-laki tidak baik yang tidak tegas. Selama wanita bergaul dengan laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang baik yang lain menjauh. Kenapa? Laki-laki menilai siapa yang dekat dengan dia. Kalau ada laki-laki jelek, tidak jaga kesehatan, tidak jaga kebersihan, bergaulnya tidak baik, tetapi pacar Anda yang menjanjikan pernikahan nanti tahun monyet, tidak tahu kapan, oke? Lalu Anda menjaga hubungan hanya karena takut tidak ada gantinya. Demikian kecilkah peran Tuhan bagi Anda? Sehingga diberikan pelajaran membuat yang semua belahan jiwa itu tidak mendekat. Sekarang, siapa yang masih sendiri dan berdoa, dekatkanlah jodohku. Ayo, banyak toh? Tuhan Maha menjawab permintaan, berarti jodoh itu sudah dekat, tapi maunya LDR. Ayo. Sebetulnya sudah dekat. Anaknya Pak Jono di belakang itu. Berarti kalau begitu ketegasan Anda untuk menjauhkan dari penantian yang tidak baik, menjadikan Anda dikejar, didekati, diinginkan orang-orang yang lebih baik. Itu. Selalu indah berbicara mengenai ketegasan dan juga peran Tuhan, Pak Mario. Kami akan segera kembali setelah ini pertanyaan dari Facebook. Anda jangan kemana-mana karena mungkin pertanyaan Anda yang dijawab oleh Pak Mario Teguh. Tetap di Metro TV, tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Nah, orang yang kepepet itu selalu lebih berani daripada tidak. Suka tidak suka, bayangkanlah diri Anda yang menjadi pembesar masa depan, sukai itu.
Ya, the power of kepepet. Kami teruskan lagi di Mario Teguh Golden Ways. Tentunya ini menarik, mudah-mudahan Anda semakin tahu bagaimana caranya keluar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang sekarang ini sedang Anda hadapi. Pertanyaan berikutnya saya langsung berikan kepada sahabat super yang hadir di studio. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Saya Haidar Umar dari Makassar. Yes. Menurut pendapat dan pengalaman saya, kepepet itu disebabkan oleh dua faktor, ceroboh dan berani. Oke. Jadi ketika kita kepepet tanpa perencanaan, tiba-tiba power of kepepet itu muncul. Pertanyaan saya adalah bagaimana meminimalisir efek negatif yang diakibatkan oleh power yang kepepet tadi itu. Karena kepepet berarti tanpa perencanaan atau perencanaan tidak berlaku. Terima kasih Pak Mario. Salam super sekali. Salam super. Terima kasih Pak. Waktu Anda kepepet, tolong diingat hukumnya Pak. Tidak ada dua benda bisa menempati satu tempat yang sama. Iya. Apa itu? Fisika ya? Fisika. Nah, jadi hati diisi dengan kebaikan atau keburukan. Ini tandanya ya, K plus sama K negatif. Nah, sama dengan kalau ini hati, ini juga pikiran, ini juga tubuh kita. Jadi kalau begitu, orang-orang yang sedang terdesak, apapun pengaruh negatifnya, dengarkan kalimat ini. Bukan yang terjadi kepada Anda yang menghebatkan kehidupan, tapi yang Anda lakukan karena yang terjadi. Apapun yang terjadi memang bisa sama marahnya kita sama orang lain, sama kecil hatinya, sama suudonnya dengan orang lain, tetapi reaksinya. Ada orang yang kalau punya hutang lemes menjadi semakin sulit cari uang. Ada orang yang kalau punya hutang gagah, bilang, apa kabar? Semakin mudah dihutangi. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bukan masalah yang menghebatkan kita atau menghancurkan kita, tapi reaksi kita terhadap masalah. Gitu. Boleh kita masuk pada kesimpulan, Pak? Yes. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Jika Anda kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan yang sederhana, Anda akan terpaksa menangani yang pelik. Karena semua masalah datang dalam bentuk yang mudah diselesaikan dan membesar, menguat, memburuk karena kita menundanya. Semua keadaan berubah dari yang lebih mudah menuju yang lebih sulit. Selalu. Kehidupan kita, kalau bilang gini, enak ya jadi orang kaya, hidupnya gampang. Tidak. Orang kaya hidupnya lebih sulit karena karyawannya lebih banyak. Aset yang harus diperbaikinya banyak. Pelanggan yang dilayaninya besar. Jadi hidupnya tidak lebih mudah daripada orang yang belum punya apa-apa. Tapi kemampuannya besar. Itu loh bedanya. Jadi segala sesuatu berubah dari mudah menjadi sulit supaya kita tumbuh dalam kemampuan. Nah, banyak anak muda yang melatih perhatiannya semua inderanya untuk mencari yang gratis-gratis. Ada tuh orang ngantuk, tapi begitu ada gratis, mana? Nah, orang-orang yang aktif mencari yang gratis lupa membangun kemampuan membeli. Lihat itu. Padahal segala sesuatu berubah dari yang lebih mudah menuju yang lebih sulit. Nah, bertindaklah sebelum keadaan terlalu sulit untuk ditangani. Sesungguhnya kenikmatan dalam menunda. Menunda itu nikmat sekali ya. Oh iya, nikmat sekali. Not doing anything is beautiful. Sesungguhnya kenikmatan dalam menunda akan dibayar dengan kegelisahan dan ketakutan karena menghadapi masalah yang lebih besar. Ayo. Maka jadilah pribadi yang logis. Jangan lama-lama berkutat dalam masalah yang tidak perlu. Masalah itu harus ada dan perlu. Yaitu masalah yang menjadikan Anda lebih pandai. Lebih fasih dalam berhubungan dengan orang. Oke, lebih ahli menyampaikan keuntungan. Jadilah orang-orang yang masalahnya membesarkan. Bukan masalah yang membuktikan kecilnya pribadi. Jadi kalau gitu marilah kita tumbuh. Melalui masalah yang kita hadapi, jangan keluhkan kegentingan karena kegentingan mengharuskan
kesegeraan. Itu. Terima kasih Pak Mario. 1,5 jam sudah kita bersemu, mudah-mudahan dalam kondisi kepepet Anda bisa memiliki tenaga atau power menjadi pribadi yang lebih hebat. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Starting now, memulai dengan lebih cepat dalam melakukan segala sesuatu. Dengan kepepet itulah, maka kekuatan dalam diri kita itu akan keluar dengan sendirinya. Seseorang itu diuji kemampuannya, diuji kekuatannya untuk bisa mengeluarkan seluruh potensinya ketika dia dalam keadaan terdesak. Bagaimana memanage segala sesuatunya dengan lebih baik, sehingga kondisi kepepet itu dapat dimaksimalkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dengan power kepepet tapi kita bisa melaksanakan dalam keadaan yang biasa-biasa saja gitu, itu bisa menambah energi kita untuk jadi lebih berhasil lagi. Memberikan motivasi bahwa kita harus melakukan lebih untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario.